Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Hadi dari bagian Human Resource and Development PT Tongkol Abadi akan menjelaskan skema penerimaan pekerjaan baru di perusahaan. PT Tongkol Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food manufacturing. Salah satu produk yang kami produksi adalah bahan pangan olahan yang bersumber dari laut, ikan kaleng, tepung ikan, dan ikan segar kemasan. Pengolahan makanan mencakup metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi manusia. Pemrosesan makanan mengambil komponen yang bersih, dipanen, atau disembelih dan menggunakannya untuk hasil produk makanan yang dapat dipasarkan. Adapun lowongan yang kami buka adalah Food Quality Control atau FQC, yang kedua pemasaran, yang ketiga manajemen produksi atau MP. Adapun bidang akademik bagi pelamar untuk FQC adalah S1 Teknik Pangan. Lalu untuk pemasaran S1 Marketing. Untuk manajemen produksi S1 Teknik Industri. Diharapkan dengan formasi tersebut dapat memaksimalkan proses produksi perusahaan. Strategi sumber perekrutan. Analisis informasi pekerjaan yang pertama. Tip pertama sebelum merekrut karyawan baru adalah dengan melakukan analisis terlebih dahulu dengan merumuskan tugas-tugas, tanggung jawab, keahlian, hasil hingga lingkungan pekerjaan. Yang kedua, buat strategi perekrutan karyawan baru. Pada proses ini, strategi perekrutan karyawan direncanakan dan dilaksanakan. Anda juga bisa membuat sejumlah daftar atau checklist untuk proses perekrutan nanti. Perlu diketahui, selain staf yang ingin melakukan perekrutan, manajer juga harus terlibat dalam rapat penting ini. Lalu yang ketiga, berhubungan baik dengan kandidat potensial. Tip pertama sebelum merekrut karyawan baru adalah dengan melakukan analisis terlebih dahulu, dengan merumuskan tugas-tugas, tanggung jawab, keahlian, hingga hasil lingkungan pekerjaan. Yang keempat, mengecek CV dan membuka surat lamaran dengan seksama. Surat lamaran kerja dan CV yang baik adalah yang sesuai dengan kriteria deskripsi pekerjaan yang pelamar terangkan. Lihatlah apakah surat lamaran serta CV pelamar sudah sesuai dengan kriteria yang Anda tuliskan. Lalu pilihlah kandidat yang paling memenuhi persyaratan tersebut. Yang kelima, lakukan wawancara penyaringan. Kandidat yang memiliki surat lamaran dan daftar riwayat pekerjaan yang baik, namun saat diwawancara ternyata pekerjaan tersebut tidak cocok untuk kandidat tersebut. Jadi, wawancara penyaringan sangat penting dilakukan. Melalui wawancara saringan, Anda juga dapat menentukan apakah gaji mereka sesuai dengan pekerjaan yang Anda tawarkan. Lalu yang keenam, buat pertanyaan yang tepat. Pertanyaan dasar pada proses wawancara dapat membantu Anda memisahkan kandidat mana yang Anda inginkan. Yang terakhir, yang nomor 7, cek latar belakang mereka dan tanyakan referensi. Step selanjutnya adalah mengecek latar belakang kandidat, memastikan seluruh pernyataan yang dituliskan atau disebutkan adalah benar. Bila perlu, hubungi juga atasan sebelumnya, lalu tanyakan bagaimana kinerja dan karakter kandidat. Metode perekrutan yang pertama, melalui media cetak dan elektronik. Dalam metode pendaftaran ini, PT Tongkol Abadi membuka lowongan kerja melalui iklan yang terlampir pada media cetak dan elektronik, sehingga dapat mencakup jangkauan promosi yang luas. Ada koran, televisi, ataupun radio. Lalu yang kedua, melalui media online. PT Tongkol Abadi pada masa ini penggunaan media sosial memasuki era yang semakin maju dan canggih. Berbagai macam informasi dapat dengan mudah diakses melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudahan akses dan ekonomisnya, biaya yang dibutuhkan untuk metode ini membuat publikasi melalui media online semakin efektif. Lalu ada tahapan seleksi. Tahapan seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Pengumpulan dan melakukan seleksi dari berkas-berkas pelamar yang terlampir. Yang kedua, tes kompetensi. Melakukan uji kompetensi
terkait bidang yang dipilih dan melihat wawasan keilmuan dari pelamar. Lalu yang ketiga, wawancara. Melakukan tes wawancara untuk mengetahui karakter dan skill dari pelamar. Lalu yang keempat, pelatihan. Bagi pelamar yang telah lolos tahap seleksi 1 sampai 3 akan memasuki tahap pelatihan atau training sebagai pengujian langsung terhadap bidang yang dipilih. Di slide terakhir kita ada penjelasan poster promosi terlampir. Di dalam poster tersebut ada dijelaskan jika dibuka lowongan pekerja tetap. Salah satunya ada food quality control, pemasaran, dan manajemen produksi. Jika Anda berminat, silahkan hubungi kontak yang sudah tertera pada poster tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.